Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil ujian tengah semester pada mata kuliah metode numerik. Presentasi kami berfokus pada topik interpolasi dan implementasinya dalam visualisasi data menggunakan Python. Nah, untuk presentasi ini disusun oleh anggota kelompok 3, yaitu ada Zundi Miftahul Falah, ada Syadita Abitakwa, ada Daud Lahira Octavianus, ada Muhammad Rizal, dan ada Muhammad Alfi. Selanjutnya di sini kita langsung ke pendahuluan. Interpolasi adalah metode matematika untuk memperkirakan nilai di titik yang belum diketahui berdasarkan data yang tersedia. Prinsipnya, menyusun fungsi atau kurva yang melewati titik data lalu digunakan untuk memperkirakan nilai di antaranya. Interpolasi banyak digunakan dalam komputer, pengolahan sinyal, rekayasa, hingga pemetaan. Dalam praktikum ini, data visualisasikan dalam bentuk grafik 3D dan kontur, lalu ditingkatkan dengan interpolasi. Nah, di sini berikut untuk formulanya, yaitu Y itu sebagai interpolasi linear, X sebagai variabel bebas, dan X1 dan Y1 itu untuk nilai fungsi pada suatu titik, dan X2 dan Y2 itu nilai fungsi pada titik lainnya. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfi. Oke, selanjutnya di sini ada jenis interpolasi. Di sini ada dua jenis interpolasi. Yang pertama adalah interpolasi bikubik dan juga interpolasi di B-spline order 3. Di sini ciri-ciri interpolasi bikubik adalah pengembangan dari metode bilinear menggunakan 16 titik terdekat, grid 4x4, melibatkan turunan hingga order 2, hasilnya lebih halus dan realistis dibanding bilinear. Banyak digunakan pada pemrosesan citra, misalnya pembesaran gambar agar tidak pecah. Selanjutnya ciri-ciri dari interpolasi B-spline order 3 yaitu adalah B-spline atau basis spline adalah fungsi spline yang sering digunakan dalam interpolasi. Pada B-spline order 3, kubik B-spline fungsi berbentuk polinominal derajat 3. Kelebihannya yaitu menghasilkan kurva atau permukaan yang sangat halus dan stabil. Kekurangannya tidak selalu tepat melalui semua titik asli dan cocok untuk data topografi atau visualisasi kontur karena kehalusan lebih diutamakan. Selanjutnya, visualisasi data. Visualisasi data memiliki dua bentuk, yaitu grafik 3D atau surface plot dan juga grafik kontur. Dalam grafik 3D, mempunyai ciri-ciri yaitu menunjukkan bentuk permukaan data. Misalnya, data elevasi divisualisasikan sebagai bukit atau gunung. Selanjutnya yaitu grafik kontur memiliki ciri-ciri untuk menghubungkan titik dengan nilai yang sama, dipakai dalam peta topografi untuk menunjukkan ketinggian. Dan juga manfaatnya antara lain memberikan gambaran pola data, membantu analisis perbedaan metode interpolasi, dan menunjukkan detail dan kestabilan data hasil interpolasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Daud. Nah, masuk ke tools Python. Di sini dalam praktikum digunakan bahasa Python dengan beberapa pustaka. Yang pertama ada NumPy untuk operasi array dan perhitungan numerik. Ada SciPy untuk interpolasi, grid data, cubic spline, dan rectified spline. Yang terakhir ada Matplotlib. Itu digunakan untuk visualisasi grafik 2 dimensi, 3 dimensi, dan kontur. Masuk ke hasil data awal nih. Data awal berbentuk grid 20x20, berbentuk visualisasi grafik 3D menyerupai bukit dengan puncak di tengah. Grafik kontur isoline semakin rapat pada daerah curam. Dan data awal cukup representatif meski resolusinya kasar. Kesimpulan awal untuk data pertama yaitu data mentah sudah menggambarkan pola topografi, tetapi interpolasi diperlukan untuk meningkatkan detail. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Zundi. Oke, di sini saya melanjutkan teman saya. Di sini ada hasil interpolasi bikubik, yang dimana dengan grid diperhalus 0,5. Nah, di sini grafik 3D dapat dilihat lebih detail dan tajam. Kemudian konturnya isoline lebih rapat dan halus. Nah, tipe ini atau bentuk ini lebih cocok untuk data yang butuh detail tinggi. Kemudian, jenis ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya mampu menambah resolusi data, namun ada kekurangannya yaitu
rawan osilasi pada dataset besar karena berbasis polinomial global. Nah, kemudian ada hasil interpolasi B-spline. Nah, dengan bentuk ini, permukaan interpolasi lebih smooth dan natural. Kemudian grafik 3D lebih stabil tanpa osilasi berlebihan, kontur lebih konsisten dibandingkan bikubik yang tadi. Nah, namun di sini juga terdapat juga kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya stabil, hasil rapi, dan natural. Namun ada kekurangannya, yaitu tidak setajam bikubik, detailnya jadi lebih berkurang. Oke, kemudian lanjut ada perbandingannya nih antara bikubik dengan B-spline yang tadi. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini adalah kesimpulan bikubik fokus detail, potensi osilasi. Nah, ada B-spline fokus stabilitas dan kehalusan, detail lebih sederhana. Nah, kesimpulannya itu bikubik cocok untuk citra digital yang butuh ketajaman, dan B-spline cocok untuk topografi yang butuh kestabilan. Oke, kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizal Ramadan. Masuk ke dataset yang kita gunakan pada nomor 2, karena kita menggunakan dataset yang tidak boleh sama, jadi kita mengambil dari Kaggle dengan judul Mount Bruno Elevation dengan ukuran 26x25. Ini adalah data gunung yang divisualisasikan menjadi permukaan yang 3D. Bertujuan untuk melihat perbedaan hasil interpolasi ketika data divisualisasikan dalam 3D maupun kontur. Selanjutnya ada gambar yang pertama, ada bikubik. Interpolasi ini menggunakan 16 titik terdekat, bukan hanya 2 atau 4. Hasilnya akan lebih halus dan terlihat jelas pada grafik 3D maupun konturnya. Lebih realistis pula untuk data yang punya perubahan nilai yang kompleks. Lalu sebelah kanan ada data asli. Ini adalah data yang sebenarnya digunakan untuk pembanding, untuk melihat seberapa baik metode interpolasi ini yang mendekati data aslinya. Pada slide selanjutnya, ada interpolasi nearest neighbor. Bekerja sebagai mengambil nilai titik terdekat. Hasilnya terlihat kasar dan berbentuk kotak-kotak pada grafik maupun kontur. Karena transisinya tidak mulus, kelebihannya lebih dan cepat. Dan kekurangannya itu akurasinya lebih rendah. Hasil visualisasi kurang halus. Lalu sebelahnya ada interpolasi linear, yaitu menghitung nilai rata-rata berdasarkan garis lurus antar titik. Hasilnya lebih mulus dibanding nearest neighbor, terlihat dari permukaan yang lebih rata pada grafik 3D dan kontur. Cocok untuk data yang bervariasi secara bertahap. Selanjutnya kita akan masuk ke kode pada Google Colab yang akan dijelaskan oleh Abid. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah program Python yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik 3D, surface, dan juga kontur menggunakan library NumPy dan Matplotlib. Pertama, kita mengimpor beberapa library yang dibutuhkan NumPy. Digunakan untuk mengelola data numerik dalam bentuk array. Di sini Matplotlib Pyplot berfungsi untuk membuat grafik, dan dari MPL Toolkits MPLUTS 3D kita mengimpor akses 3D agar dapat membuat visualisasi 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan sebuah array bernama Z yang berisi data 2 dimensi. Data ini bisa kita anggap sebagai representasi nilai pada suatu bidang. Misalnya suhu, ketinggian, atau intensitas pada koordinat tertentu. Nah, di sini kemudian kita membuat sumbu X dan Y menggunakan NP Arrange sesuai dengan ukuran data. Lalu dengan NP Mesh Grid kita menghasilkan grid koordinat X dan Y yang nantinya dipasangkan dengan nilai Z. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap visualisasi. Kita membuat sebuah figur dengan ukuran 12x5. Pada subplot pertama, kita menambahkan grafik 3 dimensi dengan perintah plot surface. Di sini kita memetakan data X, Y, dan Z dengan color map RGBU, sehingga terlihat gradasi warna sesuai dengan judul. Grafik ini adalah 3D surface data asli. Kita juga menambahkan color bar untuk menunjukkan skala warnanya. Nah, selanjutnya pada subplot kedua, kita menampilkan data yang sama dalam bentuk kontur dengan fungsi kontur.
Grafik kontur ini menggambarkan garis-garis atau area dengan nilai yang sama pada bidang 2 dimensi. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan color map RDBU dan memberikan judul kontur data asli. Sebuah color bar juga ditambahkan agar pembaca bisa melihat skala warnanya. Nah, untuk terakhir di sini kita memanggil PLT Show untuk menampilkan kedua grafik tersebut secara bersamaan. Jadi, secara keseluruhan program ini menunjukkan bagaimana sebuah data 2 dimensi dapat divisualisasikan dalam bentuk permukaan 3D dan juga kontur 2 dimensi untuk mempermudah analisis pola data. Nah, di sini kita akan coba running untuk program Python-nya. Nah, di sini dilihat untuk program Python tersebut berhasil dijalankan. Selanjutnya, untuk kode program berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, pada bagian ini kita akan melanjutkan visualisasi data sebelumnya, tetapi dengan teknik interpolasi menggunakan rect beavered spline dari library Skype. Pertama, kita mendefinisikan sumbu baru yaitu xnew dan ynew. Bedanya dengan sebelumnya, kali ini kita menggunakan interval setengah satuan, yaitu 0,5. Dengan begitu, grid yang dihasilkan akan lebih rapat dibanding data asli. Selanjutnya, kita membuat objek rect beavered spline. Fungsi ini melakukan interpolasi 2 dimensi. Pada program ini, kita menggunakan parameter kx sama dengan 3 dan ky sama dengan 3. Artinya, interpolasi dilakukan dengan metode bicubic spline atau spline order 3 pada kedua arah sumbu. Dari fungsi interpolasi tersebut, kita menghasilkan data baru bernama Z bicubic yang berisi nilai hasil interpolasi pada titik-titik grid baru. Kemudian dengan NP Mesh Grid, kita membuat koordinat XB dan YB agar bisa dipasangkan dengan nilai interpolasi tersebut. Masuk ke tahap visualisasi, pada subplot pertama kita menampilkan 3D surface dari data hasil interpolasi menggunakan color map BRBG. Karena grid lebih rapat, permukaan yang terlihat menjadi lebih halus dibanding data asli. Judul grafik ini adalah 3D bicubic grid 0,5. Pada subplot kedua, kita menampilkan grafik kontur dari hasil interpolasi dengan color map yang sama. Judulnya adalah kontur bicubic. Tampilan kontur ini juga lebih detail karena interpolasi menambahkan titik-titik data di antara data asli. Terakhir, dengan plt.show, kedua grafik ini ditampilkan secara bersamaan. Langsung kita run. 3D bicubic grid 0,5 atau interpolasi bicubic yang dua ini berhasil ditampilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana data divisualisasikan dengan metode bspline order 3 menggunakan fungsi yang sama, yaitu rect beavered spline. Pertama, kita membuat objek interpolasi baru bernama fbspline. Di sini kita tetap menggunakan parameter kx sama dengan 3 dan ky sama dengan 3. Sehingga interpolasi dilakukan dengan spline kubik pada kedua sumbu. Bedanya, kita menambahkan argumen S sama dengan 0. Nilai S ini adalah parameter smoothing jika di set 0. Berarti, interpolasi benar-benar melewati semua titik data tanpa ada proses penghalusan tambahan. Dari fungsi ini, kita menghasilkan Z bspline, yaitu data hasil interpolasi dengan metode bspline order 3 pada grid baru yang lebih rapat. Untuk visualisasi pada subplot pertama, kita menampilkan grafik 3D surface dengan color map rainbow. Hasilnya menampilkan permukaan yang halus sesuai karakteristik interpolasi bspline. Judul grafik ini adalah 3D bspline order 3. Oke, kita akan run ya, biar kelihatan grafiknya dan kontur. Oke. Nah, ini karena kita memakai warna rainbow di sini, maka akan berwarna warna-warni seperti ini ya. Nah, kemudian pada subplot kedua kita tambahkan grafik kontur dari hasil interpolasi dengan color map yang sama, yaitu rainbow. Nah, ini grafik ini diberi judul kontur bspline yang ini. Oke. Nah, terakhir dengan PLT show kedua grafik ditampilkan bersamaan. Ini
untuk menampilkan PLT-Solve. Nah, dengan demikian, program ini menunjukkan bagaimana metode BSP-Line Order 3 dapat menghasilkan interpolasi yang halus dan detail. Sangat berguna untuk menganalisis pola data yang kontinu dengan visualisasi baik dalam bentuk permukaan 3 dimensi maupun kontur 2 dimensi. Oke, pada bagian ini kita akan membandingkan hasil interpolasi dengan dua metode berbeda, yaitu yang tadi Bikubik dan BSP-Line Order 3. Ini untuk menjawab soal bagian satu bagian C, yang antara perbandingan antara Bikubik dengan BSP-Line Order 3. Nah, pertama, untuk interpolasi Bikubik, kita menggunakan fungsi ND-Image Zoom dengan parameter order sama dengan 3. Faktor pembesaran yang digunakan adalah 2, artinya grid baru 2 kali lebih rapat dibandingkan data asli. Hasil interpolasi ini kita simpan pada variabel Z Bikubik. Selanjutnya, untuk interpolasi BSP-Line Order 3, kita kembali menggunakan fungsi recBriefRate SPLine dengan parameter Kx sama dengan 3 dan Ky sama dengan 3. Fungsi ini menghasilkan data baru Z epsilon pada grid yang sama rapatnya dengan interpolasi Bikubik. Oke, kemudian hasil kedua, metode ini divisualisasikan dalam 4 subplot. Pada subplot pertama ditampilkan permukaan 3D dari interpolasi Bikubik dengan color map BRBG. Subplot kedua menampilkan versi kontur dari metode yang sama. Selanjutnya, pada subplot ketiga ditampilkan permukaan 3D dari interpolasi BSP-Line Order 3 dengan color map rainbow sama kayak tadi ya, yang warna-warni. Dan pada subplot keempat kita melihat versi kontur dari interpolasi BSP-Line. Oke, kita akan coba run dulu. Nah, jika diperlihatkan hasil interpolasi Bikubik cenderung lebih sederhana dengan pola gradasi yang halus namun kaku. Sedangkan interpolasi BSP-Line Order 3 memberikan detail yang lebih fleksibel dan permukaan terlihat lebih lembut serta mengikuti pola data dengan lebih halus. Nah, dengan demikian, visualisasi ini membantu kita memahami perbedaan antara dua metode interpolasi Bikubik yang sederhana dan cepat, serta BSP-Line Order 3 yang lebih kompleks, namun mampu menghasilkan detail yang lebih halus. Mungkin cukup sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk kode program yang kedua, di sini terdapat pertama di sini untuk memasukkan file. Ada import Panda untuk membaca dan memproses data CSV. Selanjutnya import NumPy, ASNP, yaitu untuk operasi numerik, yaitu seperti array, massgrid, dan lain-lain. Selanjutnya import matplotlib .pilot ASPLT, yaitu untuk visualisasi data grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya from mpl underscore toolkits mpl ot3d import access 3d digunakan untuk memungkinkan plot 3D. Selanjutnya ada spicy.interpolate import, yaitu untuk dipakai untuk interpolasi B-spline. Selanjutnya spicy import image and image, yaitu untuk interpolasi berbasis zoom, dan juga google.colab untuk upload file di Google Colab. Selanjutnya yaitu terakhir import IO, yaitu untuk membaca file biner yang diupload. Selanjutnya ada print. Nah, di sini digunakan untuk mengunggah file CSV yang berisi data elevasi. Selanjutnya file name list upload key data sama dengan pd.read digunakan untuk mengambil nama file yang diupload dan juga membaca isi file CSV tanpa header. Selanjutnya data.apply pd to numeric errors digunakan untuk memastikan semua data numerik nilai non angka jadi NaN. Selanjutnya juga data.filena sama dengan fill, itu untuk isinan dengan nilai sebelumnya. Juga metode bfill jika masih ada NaN isi dengan nilai sebelumnya. Selanjutnya print ukuran data.shape untuk memberitahu dimensi dataset, misalnya 100 dikali 200, 100 baris dikali 200 kolom. Selanjutnya di sini ada
Ada X yaitu digunakan untuk sumbu horizontal dan Y sumbu vertikal. Juga mesh grid yaitu untuk membuat koordinat grid 2 dimensi. Dan Z digunakan untuk matriks elevasi dari dataset. Jadi X, Y, Z ini untuk mewakili permukaan 3D. Juga di sini ada faktor sama dengan 2 yaitu untuk resolusinya diperbesar menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya ada new x np.line space digunakan untuk membuat koordinat baru yang lebih rapat. Juga x new dan y new sama dengan np mass grid yaitu digunakan untuk grid untuk interpolasi. Oke, selanjutnya di sini ada kode untuk membuat sebuah programnya. Ini ada yang pertama yaitu PLT figure big size, itu untuk membuat sebuah kanvas gambar dengan ukuran 2 kali 5 inci agar grafik cukup lebar untuk menampilkan dua plot berdampingan. Selanjutnya AX sama dengan PLT subplot digunakan untuk membagi kanvas menjadi satu baris dikali 2 kolom, lalu mengambil posisi subplot pertama sebelah kiri. Argumen selanjutnya AX plot surface digunakan untuk membuat surface plot 3D untuk memvisualisasikan permukaan yang berbentuk dari koordinat X dan Y dengan nilai elevasi Z. Selanjutnya AX set title itu untuk memberikan judul pada subplot pertama yaitu data asli 3D. Selanjutnya ada plt.subplot untuk mengatur subplot kedua sebelah kanan. Selanjutnya ada plt.contour F membuat peta kontur. Selanjutnya ada plt color bar untuk menambahkan skala warna. Selanjutnya plt title untuk memberikan judul dan juga plt show untuk menampilkan kedua plot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya pada kode yang kedua khususnya interpolasi bikubik B-spline order 3 pada sintaks interp bikubik sama dengan rect bi variat S-spline, yaitu gunanya untuk membuat function interpolasi B-spline order 3 bikubik. Di sini ada X, Y, Z yaitu sebagai data grid asli. Lalu ada KX sama dengan 3 dan KY sama dengan 3 yaitu order spline 3-nya bikubik. Selanjutnya ada Z bikubik sama dengan interp bikubik yaitu menghitung nilai interpolasi pada grid baru. Seperti di sini ada new Y dan new X yang hasilnya nanti si matrik Z bikubik ini. Selanjutnya ada PLT figure fixed size 12,5 yang maksudnya membuat kanvas figur baru dengan ukuran 12 kali 5. Selanjutnya ada AX sama dengan PLT subplot. Di sini ada 121 yaitu posisi 1 dari 2. Lalu ada projection 3D yaitu proyeksinya 3D. Dengan proyeksinya nanti 3D si 1 dari 2 tuh. Selanjutnya ada AX.plot surface yaitu membuat plot permukaan 3D hasil dari interpolasi bikubik dengan color matte terrain. Selanjutnya ada AX.cell-title ini untuk memberi judul dari suatu grafik. Di sini diberi judul interpolasi bikubik 3D. Lalu ada PLT subplot 122 maksudnya membuat subplot nanti yang kedua di sisi dari yang pertama tadi.
Lalu ada PLT kon- lalu ada PLT kontur, yaitu untuk membuat kontur berwarna dari hasil interpolasi bikubik. Lalu ada color bar, label, elevation menambahkan skala warna color bar dengan label elevation. Lalu ada title untuk memberikan judul di grafik yang kedua tadi nanti akan muncul pada sebelah kanan di outputnya dengan judul interpolasi bikubik kontur. Lalu PLT show tidak lupa untuk agar grafik bisa ditampilkan. Masuk ke yang ketiga, di sini ada interpolasi linear. Di sini ada Z linear sama dengan ND match zoom. Yaitu melakukan interpolasi linear pada array Z dengan faktor zoom tertentu. Di sini ada order 1 dari interpolasi linearnya, lalu ada Z linear hasil interpolasinya nanti. Lalu ada PLT figure fixed size untuk kanvasnya sama seperti yang sebelumnya, ukuran 12 kali 5, lalu ada AX PLT subplot, yaitu untuk memberikan grafik yang pertama dari 2 nantinya dengan proyeksi 3 dimensi. Lalu ada AX.plot surface, ini membuat plot 3D hasil dari interpolasi linear. Lalu ada title untuk memberikan title pada grafik yang pertama. Lalu PLT subplot untuk grafik yang kedua nanti akan muncul di sebelah kanannya. Lalu ada kontur X new, Y new, dan Z linear, yaitu membuat kontur berwarna hasil interpolasi linearnya. Lalu ada color bar dengan label elevation, nanti ada color barnya. Lalu ada title yang kedua nanti akan diberikan interpolasi linear kontur. Lalu PLT show tidak lupa untuk grafik bisa ditampilkan. Lalu yang keempat ada interpolasi nearest neighbor. Di sini ada Z nearest sama dengan ND match zoom, maksudnya melakukan interpolasi nearest neighbor pada array Z. Di sini ada order 0 atau order 0, yaitu metode dari nearest neighbor ini yang diambil dari nilai terdekat, maka hasilnya akan disimpan di Z nearest ini. Lalu ada PLT figure, ini untuk memberikan ukuran kepada gambarnya, nanti grafik sama seperti sebelumnya 12 kali 5. Lalu ada AX subplot 121 dengan proyeksi 3D, ini sama seperti sebelumnya, yaitu menampilkan gambar yang pertama dan yang kedua. Lalu ada surface AX plot surface, ini memberikan permukaan pada plot 3D dengan hasil interpolasi nearest neighbor. Lalu ada title untuk grafik yang pertama, yaitu judulnya interpolasi nearest neighbor 3D-nya. Lalu ada plt.subplot, yang ini 122 maksudnya dari grafik yang kedua, berarti sebelah kanannya dari yang pertama. Lalu ada kontur, yaitu maksudnya untuk memberikan warna hasil interpolasi nearest neighbor tersebut. Lalu ada color bar, elevation untuk memberikan judul pada label. Lalu ada title untuk memberikan judul pada grafiknya, interpolasi nearest konturnya. Lalu PLT show untuk menampilkan grafiknya. Selanjutnya mari kita run terlebih dahulu. Apakah bisa tanpa memasukkan file CSV yang telah kita dapat dari Kaggle? Nah, ternyata belum bisa karena belum upload file CSV dari Kaggle. Maka kita upload terlebih dahulu filenya yang mount elevation. Maka akan muncul grafik-grafiknya. Yang pertama kan tadi ada dari data aslinya. Nah, data aslinya gambaran grafiknya seperti ini. Lalu yang pertama ada interpolasi bikubik 3D-nya.
maka akan jadi seperti ini, dan konturnya yang ini. Lalu yang kedua ada interpolasi linear 3D dan konturnya. Lalu yang terakhir ada interpolasi nearest neighbor 3D dengan kontur seperti ini dan yang 3D seperti ini. Masuk ke kesimpulan, apa yang kita bisa simpulkan dari presentasi ini adalah bahwa interpolasi merupakan metode numerik yang berfungsi untuk memperkirakan nilai pada titik yang belum diketahui berdasarkan data yang ada. Dalam praktikum yang kita lakukan pada UTS ini, yaitu metode interpolasi bikubik dan B-spline order 3 dibandingkan melalui visualisasi grafik 3D dan kontur. Interpolasi bikubik mampu menghasilkan detail data yang lebih tajam sehingga untuk pemrosesan citra digital, meskipun berpotensi menimbulkan osilasi pada dataset yang besar. Sementara itu, interpolasi B-spline order 3 memberikan hasil yang lebih halus, stabil, dan natural, meskipun detailnya tidak setajam bikubik, sehingga lebih sesuai digunakan pada data topografi atau visualisasi kontur. Penerapan interpolasi pada dataset nyata, yaitu Mount Bruno Elevation, membuktikan bahwa metode ini efektif untuk meningkatkan resolusi serta kualitas representasi data. Secara keseluruhan, interpolasi sangat bermanfaat dalam berbagai bidang seperti rekayasa, pemetaan, pemrosesan sinyal, maupun visualisasi data dengan pemilihan metode yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan antara ketajaman detail atau kestabilan hasil. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.